Bab 60 Kamu yang pertama. Di tangan cakar serigala, cakar ular besar ada di tangan cakar serigala. Kepala anak ular belang ini langsung dipotong oleh pisau paduan panjang. Pada saat ini, informasi bakat anak zebra juga muncul di retina debu daun. Ular bayangan belangku, binatang buas. Bakat kecepatan sedang. Tingkat 5. Ye Chen terkejut pada dirinya sendiri bahwa ular muda yang baru saja mematahkan cangkangnya sebenarnya adalah binatang buas tingkat 5, yang terlalu mengerikan. Salin atau tidak, 4 karakter besar muncul di retina Ye Chen. Tanpa ragu-ragu, ia meniru bakat kecepatan sedang dari anak zebra. Kapten, apa yang harus dilakukan? Seorang tentara bayaran melihat naga batu. Naga batu mengatupkan giginya dan berkata, ayo pergi. Dia tahu bahwa jika semua telur ini diambil, induk ular akan terkejut. Pada saat itu, mereka hanya ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri. Mendesis. Saat pesta akan segera pergi, mereka tiba-tiba mendengar suara ular yang meludahkan pesannya. Mereka terkejut dan berhenti, dan hawa dingin datang dari langit ke kaki. Tiba-tiba, seekor ular mengerikan muncul di depan mereka. Zebra asli. Mereka adalah binatang buas di tingkat junior, dan mereka sangat beracun. Membunuh mereka seperti membunuh babi dan anjing. Ular bayangan belang ini panjangnya lebih dari 10 meter dan menatap mereka dengan dingin. Ular bayangan bergaris, binatang buas. Bakat kecepatan sedang. Tingkat ORC primer. Ding. Terdeteksi bahaya tuan rumah, mendapat kesempatan untuk meroket. Begitu suara sistem turun, ular bayangan bergaris datang. Bakat kecepatan sedang dan binatang buas tingkat prajurit terlalu cepat. Seorang tentara bayaran ditelan secara langsung. Melihat ini, wajah Liu Qianqian menjadi pucat. Serang. Naga batu minum. Segera, tentara bayaran dan Thunder Tiger mulai menggunakan seni bela diri untuk menyerang ular bayangan bergaris. Tapi kecepatan ular bayangan bergaris itu terlalu cepat untuk dipukul sama sekali. Dalam sekejap, 2 tentara bayaran lagi ditelan. Hidup mereka telah mencapai saat yang paling berbahaya, saat itu sebuah batu menghantam kepala ular belang. Kepala ular itu mengaum di depannya. Orang yang melempar batu itu adalah Ye Chen. Liu Qianqian, Lei Wu dan Silong semuanya terkejut karena kamu Chen tidak tahu kapan harus pergi ke arah lain. Ye Chen tampak acuh tak acuh dan memandang Liu Qianqian dan rombongannya dan berkata, kamu pergi dulu, biar aku yang pimpin ular bayangan belang ini. Sebelum suara itu jatuh, ular bayangan bergaris sudah bergegas keluar menuju debu daun. Ye Chen dengan cepat menggunakan langkah bayangan dari keterampilan tingkat lanjut kuning. Bakat kecepatan rendah aslinya telah menjadi bakat sedang, yang membuat kecepatannya beberapa kali lebih cepat. Selain itu, ia juga mendapat kesempatan untuk meningkatkan kecepatannya. Dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan kesempatan lonjakan kecepatan. Debu daun. Liu Qianqian berteriak, siap mengejar, tetapi dihentikan oleh Lei Wu. Ayo pergi. Liu Qianqian secara alami tidak ingin pergi, dia memiliki bunga pir dengan hujan, tetapi pingsan oleh pisau tangan Lei Wu, dan kemudian melarikan diri dengan tim tentara bayaran gigi serigala. Untungnya, kamu Chen beruntung memiliki Yuan Ling Batian Jue. Dia memiliki 2 lautan Yuan. Kalau tidak, dia tidak tahan dengan konsumsi kekuatan Yuan. Tapi yang paling penting adalah terlalu cepat. Ye Chen berlarian di kedalaman hutan transit, berpikir bahwa Liu Qianqian harus meninggalkan hutan transit sebelum dia berlari keluar hutan transit. Ketika dia tiba di luar hutan, dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dia duduk di tanah dan terengah-engah. Dia hanya berharap ular bayangan belang tidak akan mengusirnya, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Untungnya, ular bayangan belang tidak mengejarnya.